Saya mau langsung saja ke langkah dari nol sampai jadi tahfiz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Insya Allah di video kali ini saya akan membuat video agak panjang ya. Karena di video kali ini saya full akan memberikan langkah-langkah, tip dan trik supaya bisa menjadi hafiz Quran dari nol sampai hafiz insya Allah. Biiznillah ta'ala. Jadi video ini mungkin agak panjang, ikhwah-ikhwah. Jadi yang punya tekad, yang punya minat, mungkin boleh disimak. Landasan ya, landasan saya membuat video ini tidak dari siapapun, idenya tidak dari siapapun, murni dari hasil pengalaman saya sendiri. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pengalaman di pesantren tahfiz sebagai murid, pengalaman di pesantren tahfiz sebagai musyrib. Musyrib itu orang yang membimbing santri-santri untuk menjadi hafiz Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah, kurang lebih saya menjadi musyrib itu 8 tahun ya di pesantren resmi. 1 tahun asisten musyrib di Mahat Ali, kemudian 1 tahun jadi musyrib di Mahat Ali, kemudian 6 tahun jadi musyrib di pesantren Fathan Mubina. Ikhwatul iman rahimakumullah, dari pengalaman-pengalaman itu, kalau di masjid-masjid, majelis taklim, kemudian majelis tahsin dan lain sebagainya itu tentu sangat banyak. Nah, jadi berdasarkan itu semua saya ingin membagi ke ikhwah-ikhwah sekalian, terutama yang mulai dari nol atau yang masih terbata-bata supaya termotivasi. Ternyata bisa, tidak mesti santri yang masuk ke tahfiz selama ada kemauan. Karena begini ikhwatal iman rahimakumullah ya. Kita belajar Al-Quran itu adalah sebuah keharusan karena kita adalah seorang muslim, seorang mukmin, tentunya kita harus belajar Al-Quran. Setidaknya ikhwatal iman rahimakumullah, kita menjadi ahlul Quran yang akan memberikan syafaat nanti ketika di hari kiamat di mana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ditolongnya melalui syafaat Al-Quran, syafaatnya Nabi Muhammad SAW, syafaatnya orang-orang soleh kawan-kawan kita. Maka ikhwatal iman, saya di sini tidak ingin banyak menjelaskan tentang keutamaan belajar Al-Quran, motivasi dan lain sebagainya. Saya mau langsung saja ke langkah dari nol sampai jadi tahfiz. Kenapa? Karena insya Allah nanti di video-video pendek kita yang lainnya kita akan bahas tentang keutamaan dan lain sebagainya. Tapi ini video ini eksklusif murni. Saya ingin memberikan langkah tentang bagaimana seseorang dari nol, terbata-bata, mengeja, bisa sampai ke level tahfiz. Karena ini pekerjaan sampai hari kiamat, sampai kita meninggal, kita harus terus berinteraksi dengan Al-Quran tentunya. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya membagi menjadi 3, walaupun nanti prakteknya jadi 4 ya. Karena yang satu itu hanya penjelasan tentang pratahfiz. Kita masuk TK aja ikhwah, itu ada namanya TKA, TKB, dan lain sebagainya. Ada perannya apalagi untuk menjadi hafiz Quran, menghafal Quran, tentunya ada urut-urutannya di situ. Ikhwatul iman rahimakumullah, di sini yang pertama adalah Iqra kelas. Iqra kelas itu saya kategorikan adalah untuk mereka yang betul-betul dari nol, masih mengeja alif, ba, ta, sa, ja, dan lain sebagainya, dan masih terbata-bata, atau baca Al-Quran masih terbata-bata. Wallazina amanu, gitu-gitulah ya ikhwah. Yang masih terbata-bata begitu. Ini saya masukkan kategori Iqra kelas. Kalau Iqra kelas itu tujuannya satu ikhwah. Tujuannya satu dulu ya ikhwah. Rahimakumullah. Dia tujuan utama yang harus fokuskan itu adalah memperlancar bacaan. Nah, dulu ketika kita di kampung-kampung, kita belajar dengan kiai-kiai kampung, dengan bapak kita, itu sudah sangat betul ikhwah, yaitu belajar Iqra terlebih dahulu, kemudian masuk ke Al-Quran. Hanya untuk memperlancar bacaan. Kenapa? Karena banyak yang bisa baca Al-Quran di kampung-kampung itu, tapi tidak mengerti hukum tajwid. Tapi tidak mengerti hukum tajwid. Padahal bacaannya bagus. Bacaannya lancar, tapi tidak mengerti hukum tajwid. Itu ya ikhwah yang pertama ya. Di Iqra itu memperlancar bacaannya. Iqra kelas ya. Di Iqra kelas itu memperlancar bacaan. Memperlancar bacaan untuk yang nol ya, yang nol betul. Sekarang kan banyak sekali metode-metode ikhwah ya. Metode-metode belajar Al-Quran, tahsin, dan sebagainya itu banyak sekali. Tetapi menurut saya yang dari yang sekian banyak metode-metode itu, yang paling simpel ya, yang paling simpel yang mungkin selama ini juga semua orang belajar itu metode Iqra ikhwah. Teman-teman bisa baca, atau kan Iqra sekarang itu ada cetakan kecil ya, atau ikhwah bisa PDF dan lain sebagainya. Belajar sendiri, baca sendiri, bisa tanyakan ke kawan, bisa tanyakan ke saudara kita yang bisa mengenal huruf dan lain sebagainya.
Itu kalau betul-betul dari nol ikhwah dan umurnya sudah mungkin 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun tentu minder ya. Minder mungkin saya umur segini ini belum bisa baca Al-Quran, minder dan lain sebagainya. Bisa teman-teman belajar mandiri sendiri. Dari buku Iqra itu dipelajari hurufnya satu persatu, kemudian diikuti itu alurnya satu persatu, sampai nanti bisa naik membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, di fase Iqra ini, yang paling sangat membantu, di fase Iqra ini, ikhwah, yang paling akan sangat membantu adalah banyak mendengar, ikhwah. Adalah banyak mendengar Al-Quran. Kenapa saya memilih begini? Karena begini, ikhwatul iman rahimakumullah. Orang yang tidak bisa Al-Quran sama sekali, baca masih terbata-bata, belum bisa membaca Al-Quran, tapi bisa dipastikan dia bisa Al-Fatihah, ikhwah. Dia bisa Al-Fatihah. Dia bisa trikul, ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, rata-rata semua bisa. Itu semua kenapa ikhwatal iman rahimakumullah? Karena pasti sering mendengar. Walaupun dia tidak sering membaca, karena dia sering mendengar, sering menjadi makmum atau dan lain sebagainya atau mendengarlah dari manapun itu sehingga dia bisa tanpa belajar, tanpa membaca dan lain sebagainya. Rata-rata begitu ikhwatal iman rahimakumullah. Seperti saya tidak mau menganalogikan dengan musik ya atau apapun lah yang peraturan atau apapun lah yang sering kita dengar, kita akan tahu bisa dengan sendirinya ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi di fase Iqra itu yang paling penting adalah apa? Banyak mendengarkan murotal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Saya sarankan fokus ke juz 30 kalau nggak punya banyak waktu. Tapi kalau punya banyak waktu, silakan dengar dari juz 1 sampai juz 30. Itu fase pertama, Iqra kelas. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, fase kedua itu tartil kelas. Tujuannya adalah bacaannya benar. Bacaan benar itu ikhwatal iman rahimakumullah yaitu diraih dengan belajar tajwid. Diraih dengan belajar tajwid, belajar makharijul huruf, kemudian belajar ilmu tajwid apa? Belajar makharijul huruf, kemudian belajar apa? Hukum-hukumnya, hukum nun, sukun atau tanwin, hukum mim dan lain sebagainya. Bacaan mat, bacaan ikhfa, qalqalah, semua itu dipelajari supaya bacaan benar. Kalau buat ini ikhwatal iman rahimakumullah, kunci di sini adalah ikhwatal iman rahimakumullah butuh guru, butuh mentor, bisa privat atau ikhwah bisa belajar bareng kelas tahsin di masjid atau majelis tahsin dan lain sebagainya yang ada. Jadi kalau ikhwah sudah punya modal bacaan lancar nih, sudah tidak malu dong untuk belajar tahsin, tidak sudah malu dong untuk belajar tajwid, untuk bersama guru dan lain sebagainya. Tapi kalau di awal juga yang ikrokas mau ada guru juga juga lebih baik ikhwatal iman rahimakumullah. Ini yang tadi yang di ikrokas tadi untuk yang mau mandiri ikhwah, untuk yang mandiri sendirian. Jadi yang di nomor 2 itu tartil, berarti dia butuh guru, butuh mentor untuk mengajarkan dia ilmu tajwid. Begitu ya ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, di fase selanjutnya itu adalah pratahfiz. Di pratahfiz ini ikhwah bisa belajar ayatul ghorobah, ayat-ayat yang asing di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang apa, yang bacaannya berbeda. Misal di dalam ayat Allah berfirman begini, tapi bacanya ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha, mana ada di dalam bahasa Arab tuh tapi ketika kita membaca ayat ini, kenapa kok dia harus bacanya majriha, majriha. Kemudian setelah memastikan bacaan lancar, memastikan bacaan benar, ditambah pemahaman tentang ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, barulah mulai untuk menghafal Al-Quran di level tahfiz, level yang ketiga. Level 3 itu ikhwatal iman rahimakumullah yang saya maksudkan adalah level tahfiz, mulai menghafal Al-Quran. Kenapa ikhwatal iman rahimakumullah? Karena kalau bacaannya belum lancar, kalau bacaannya belum benar, kemudian sudah fokus ya untuk di level tahfiz, untuk apa menghafal Al-Quran, itu nanti akan terjadi kekacauan ikhwatal iman rahimakumullah. Maksudnya kekacauan, bukan kekacauan ya, kesulitan nanti. Kenapa? Karena sudah terekam dari awal bacanya begini, ternyata salah. Itu untuk merubahnya susah sekali. Jadi di level tahfiz itu ikhwatal iman rahimakumullah sudah bisa harus memastikan bacaannya lancar, bacaan benar, kemudian belajar ayat-ayat ghorobah, ya, maksudnya pratahfiz baru masuk ke tahfiz. Nah, di tahfiz ini ikhwatal iman rahimakumullah, saya ada beberapa hal ya
yang ingin saya sampaikan. Kunci, yang pertama kunci di level tahfiz itu di niat dan tekad. Ikhwatal iman rahimakumullah. Niat. Niat itu tentunya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Niat itu tentunya harus ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang niatnya mungkin untuk orang lain dan lain sebagainya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka orang-orang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Yang penting dia niat, ada alasan kuat supaya dia menjadi hafiz. Contohnya kita ingin mendapatkan syafaat, berarti niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatul Quran, menjadi ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ataupun ada orang yang menjadi menghafal Al-Quran, menjadi hafiz Quran untuk menikahi seseorang atau untuk dipandang di kalangan masyarakat dan lain sebagainya, maka dia akan dapetin itu. Yang pertama niat ya, kedua tekad ikhwatul iman. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah tekad yang sudah bulat, berarti kita akan bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh, Allah akan beri dia jalan. Jadi seseorang yang sudah bertekad level tahfiz, dia mau hafal Al-Quran, kemudian dia bersungguh-sungguh, Allah akan kasih dia jalan ikhwatal iman rahimakumullah. Itu yang pertama ya, kunci. Kemudian yang kedua, temukan metode yang tepat bagi dirimu sendiri. Karena begini ikhwah, setiap orang, setiap manusia itu beda-beda cara menghafalnya. Beda-beda cara menghafalnya. Ada ayat per ayat, kemudian ada juga yang metode menghafalnya dia cukup mendengarkan, cukup banyak membaca dan lain sebagainya. Tapi kalau mau berbagi metode saya sendiri ya, ikhwatal iman rahimakumullah, saya pribadi itu jarang sekali menghafal lama ikhwatal iman rahimakumullah. Tapi ada rentetan yang saya lakukan sebelumnya. Contohnya begini ikhwatal iman rahimakumullah. Eh, kita nanti nanti jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga dulu nih. Yang ketiga karena ini semuanya berurutan karena kan dalam satu level ya ikhwatal iman rahimakumullah. Yang ketiga itu fokus. Setelah menemukan metode, kemudian fokus ikhwah. Ini kesalahan kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang mau menjadi hafiz Quran itu dia tidak fokus ikhwah. Contoh dia sekarang lagi menghafal juz 30 atau juz 29. Ketika dia coba-coba untuk menghafal, misal abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, abasa wa tawalla, itu metode dia misal, diulang per kemudian dia hafal uh, abasa wa tawalla an ja'ahul ama. Kemudian dia kembali ke ayat selanjutnya, kemudian lupa lagi, kan jenuh ya. Kalau kayak gitu jenuh nih ikhwah, nggak hafal-hafal. Akhirnya pindah dan lain sebagainya. Dia nggak fokus. Ketika nggak hafal-hafal, jenuh, nggak pindah. Besok ketika dia coba ngapal lagi, begitu lagi jenuh, pindah. Akhirnya nggak hafal-hafal. Hafalannya nggak nambah-nambah dan hafalannya riskan, rentan sekali untuk lupa. Itu ikhwatal iman rahimakumullah. Di antaranya itu harus fokus di ayat dan surat dan juz yang sedang kita hafal. Fokus mendengarkan, fokus banyak mendengarkan, fokus banyak membaca. Ya. Kemudian saya mau ulang ke itu ikhwah, metode yang tepat tadi. Karena orang-orang itu kan beda-beda cara menghafalnya, ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ikhwah harus temukan sendiri cara ternyaman, metode ternyaman untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri dalam menghafal Al-Quran. Kalau saya nih ikhwah, mungkin teman-teman mau pakai cara saya. Kalau saya pribadi, metode yang saya pakai untuk menghafal Al-Quran itu adalah banyak membaca, banyak mendengar. Karena dulu ketika di pondok tahfiz saya nggak bisa banyak mendengar karena nggak punya handphone Android, karena nggak punya headset Bluetooth dan lain sebagainya, maka dulu saya banyak baca ikhwatal iman rahimakumullah. Misal nih, saya sedang menghafal satu halaman di juz 10 misal, ikhwah. Sedang menghafal satu halaman di juz 10. Maka saya fokus hari itu, ya, hari itu saya fokus. Dari kan kita itu kalau di pondok tahfiz pagi setoran ikhwah. Nah, jadi setelah setoran itu saya ulang lagi setoran yang sebelumnya untuk persiapan murojaah nanti sore. Setelah itu baru saya baca sebanyak mungkin, selancar mungkin halaman yang ingin saya setorkan besok. Jadi sampai sampai berapa kali sampai saya merasa benar-benar lancar, sampai saya merasa benar-benar ingat di halaman itu. Jadi ikhwah, gini, yang tadi ya di satu halaman di juz 10 misal, atau gini aja kita mudahnya begini ikhwah. Saya contohin ya ikhwah, mudahnya begini aja. Di juz sadis ya. Juz sadis itu juz 6 di surah Al-Maidah ya. Halaman 108. Contoh ikhwah lagi menghafal ini. Lagi menghafal ini. Ini kan dia kan satu halaman ini ada beberapa titik. Titik 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik ayat.
Nah, kalau ikhwan nih fokus hari itu membaca dari atas sampai bawah, memastikan bacaan benar, 10 kali aja, 5, 10 kali sampai 20 kali itu akan terekam ini halaman. Halaman ini nanti akan terekam, oh titik ayatnya di sini, titik ininya di sini, titik di sini, ini di sini. Jadi sampai berapa kali? Sampai sebisanya, sampai kira-kira temen ini, sampai kira-kira ikhwah ini udah apa? Udah bisa menggambarkan. Kalau sudah di level itu, ikhwah tinggal ambil wudhu, sholat 2 rakaat, banyak istighfar, tenangkan pikiran, Bismillahirrahmanirrahim, mulai hafal itu. Mulai hafal, insya Allah nggak sampai 5 menit bisa hafal. Insya Allah nggak sampai 5 menit bisa hafal. Karena begini, ikhwah, oh saya ini orangnya bodoh, orangnya begini dan lain sebagainya, saya nggak bisa menghafal secepat itu dan sebagainya. Kalau Al-Quran itu ikhwah bukan tentang kecerdasan, tapi apa? Tentang ketenangan hati. Kalau kita tadi sudah sholat sunnah 2 rakaat, kemudian sudah beristighfar, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kan hati kita tenang, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah lebih mudah menghafalnya. Yang jadi persoalan itu karena kita selama ini asal-asalan, ikhwah. Asal-asalan menghafal itu ya nggak hafal-hafal. Kita tidak memperhatikan hati kita. Itu dulu metode yang saya pakai ketika saya di pondok tahfiz ikhwatal iman rahimakumullah. Bisa bisa ikhwah tanyalah sama teman-teman saya yang seangkatan dan lain sebagainya. Kapan saya menghafal itu sebentar lah. Jarang ada ikhwah teman-teman saya mungkin yang melihat saya menghafal itu duduk seharian itu jarang. Kenapa? Karena saya pakai metode banyak baca. Pada saat itu saya pakai metodenya banyak baca. Kemudian setelah itu ikhwatal iman rahimakumullah itu murojaah. Murojaah itu sampai akhir hayat. Artinya begini ikhwah, kalau kita bukan di pesantren, kita sudah berumur 30-40 tahun di rumah, kemudian kita sudah lancar bacaannya, sudah benar bacaannya, sudah tahu ayat-ayat qorobah, kemudian kita nih tugasnya apa? Tahfiz dan murojaah. Menambah hafalan dan murojaah itu dilakukan sampai kita meninggal. Ikhwatal iman rahimakumullah, sampai kita wafat. Insya Allah begitu ya, ikhwatal iman rahimakumullah. Kenapa? Karena kegiatan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah sampai hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah, ini saya sampai detik ini, bahkan kemarin ya, kemarin sekitar, karena di Lampung ini saya disibukkan dengan hal lain ya, dan saya juga waktu itu mau belajar itu, bukan kebingungan ya ikhwah, masa perjuangan lah saya di Lampung ini. Nah, sebelum saya pulang ke Lampung itu, saya juga masih belajar tahsin itu, 2 tahun, kalau sekarang sih hampir 3 tahun yang lalu ya, itu saya masih berguru dengan guru tahsin. Dan insya Allah nih, kalau Allah mampukan secara banyak hal, saya juga akan terus mencari guru untuk bisa mengajarkan ilmu tajwid, tahsin, dan lain sebagainya. Kalau partner murojaah, insya Allah bisa dengan istri dan keluarga dan lain sebagainya. Tapi untuk berguru, oh, tajwid dan tahsin itu tetap kita harus mencari ikhwatul iman rahimakumullah. Itu ya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau belum sempurna, kecepatan dan lain sebagainya. Ikhwah nanti bisa silahkan komen lah kenapa apa yang kurang nanti kita lengkapi apa di video yang lain mungkin pelengkapnya atau bagaimana nih ini fullnya ini ikhwatal iman rahimakumullah full video ini mungkin akan saya share di YouTube ya kemudian cuplikan-cuplikannya akan saya share di media sosial seperti Facebook kemudian TikTok dan lain sebagainya tapi untuk full eksklusifnya itu di YouTube. Teman-teman yang butuh video ini silakan ditonton aja dari nol sampai level tahfiz. Kalau ada yang kurang, ada yang minat yang lebih dan lain sebagainya, ikhwah bisa berkonsultasi dan menghubungi kita di Nafiul Ummah. Nomor admin Nafiul Ummah kalau ikhwah-ikhwah mau bertanya konsultasi tentang langkah-langkah belajar Al-Quran dari nol sampai level tahfiz atau bisa dibimbing melalui Nafiul Ummah dan lain sebagainya juga bisa. Yang jelas inilah yang bisa kami sampaikan kepada ikhwatal iman rahimakumullah supaya kita bisa menjadi ahlullah, ahlul Qur'ana, ahlullahi wa khasatu. Jadi pecinta Al-Quran itu adalah ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini memberikan manfaat yang luas untuk kaum muslimin dan untuk diri saya sendiri. Saya akhiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.